Oke, shalom. Selamat sore atau selamat malam buat anak-anak Bapak semuanya, khususnya kelas 10. Mohon maaf sebelumnya, Bapak akan menyampaikan kisi-kisi untuk STS semester genap yang akan dilaksanakan di minggu depan. Harapan Pak Marjono untuk anak kelas 10 yang belum mendapatkan penjelasan penyampaian kisi-kisi. Nah, ini saatnya Pak Marjono akan sampaikan kisi-kisi bagian anak Bapak. Mohon belajar dari 3 konten materi yang sudah kita pelajari untuk kelas 10. Konten pertama, materi 7 ya. Eh, Materi pelajaran 7 itu berbicara tentang, ya saya buka dulu untuk PDF-nya. Jadi harapan Pak Marjono anak-anak Bapak yang kelas 10 ya belajar sesuai dengan kisi-kisi tersebut ya yang akan Bapak sampaikan ini. Jadi sembari juga kamu yang sudah punya catatan ya diingat-ingat kembali. Nah, untuk pelajaran 7 itu materinya aku dan sesamaku. Capaian pembelajaran di materi pelajaran 7 ini ya, capaiannya adalah meyakini pandangan Alkitab terhadap interaksi manusia dewasa dengan sesamanya. Kemudian tujuan pelajarannya, yang pertama, memahami dasar Alkitab untuk berinteraksi dengan sesama. Jadi nanti arah soal Pak Marjono tidak jauh dari tujuan pembelajaran. Nah, mohon untuk setiap penjelasan yang sudah Bapak sampaikan di kelas, kamu dapat pahami. Ya, memahami dasar Alkitab untuk berinteraksi dengan sesama, itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi artinya menemukan kesalahan yang dilakukan dalam menjalin interaksi dengan sesama. Ketiga, menguatkan tekad untuk menjalin interaksi dengan sesama seturut dengan pedoman Alkitab. Keempat, menelaah pandangan Alkitab terhadap interaksi manusia dewasa dengan sesamanya. Nah, adapun penjelasan materi dari pelajaran 7 ini, yang pertama nanti menekankan pentingnya kasih terhadap sesama. Ya, itu bahwasanya kasih sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sesama. Kemudian yang kedua, ajaran kasih terhadap sesama menurut Alkitab. Di mana ayat Alkitabnya? Matius 22 ayat 39. Ya, Yesus bahkan mengajarkan kasihilah musuhmu. Matius 5 ayat 44. Nah, sikap yang dapat dipercaya baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Seseorang yang hidup dipimpin Roh Kudus atau Roh Allah, dalam hidupnya akan ada kesetiaan, akan ada kebaikan dalam perkara kecil maupun dalam perkara yang besar. Pentingnya mendengarkan dan memahami perspektif sesama. Yang terakhir, Alkitab atau firman Tuhan mengajarkan tentang perlunya pelayanan dan pengabdian kepada sesama. Nah, nanti arah soal Pak Marjono ya, khusus anak kelas 10 sekali lagi Bapak sampaikan tidak jauh dari TP ya, tujuan pelajaran, dan saya berusaha untuk menjelaskan sedikit dari tujuan pelajaran tersebut. Jadi mohon belajar di rumah, mempersiapkan dirinya dengan baik. Itu harapan Pak Marjono. Terus untuk materi pelajaran 8, prinsip setia, adil dan kasih. Ya, capaian pembelajarannya menerapkan prinsip setia, prinsip kasih dan keadilan. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai pelajar Kristen ya. Pengikut Kristus Yesus adalah Tuhan ya. Orang yang bisa dilihat sebagai pengikut Tuhan Yesus itu pasti hidupnya setia. Kemudian dia pasti memiliki kasih, bahkan menerapkan sebuah keadilan. Tujuan pelajaran dari materi pelajaran 8 ini ada 4 ya. Mengakui bahwa Allah adalah setia, Allah itu adalah adil, Allah itu adalah kasih. Yang kedua, memahami makna setia, adil dan kasih. Saya percaya, Bapak yakin kamu pasti ngerti
Apa itu setia? Setia kepada Tuhan itu diuji oleh waktu. Alkitab pernah ngomong begini, atau firman Tuhan pernah memberikan penjelasan kepada kita. Banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi siapakah yang mendapatkan orang yang setia? Nah, belajar juga untuk menerapkan sebuah keadilan. Tanda bukti anak-anak Bapak ya, percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, pastinya dia memiliki kesetiaan kepada Tuhan, memiliki sebuah keadilan, bahkan menerapkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memiliki kepekaan dan bela rasa terhadap berbagai bentuk diskriminasi, ras, etnis, gender, dan lain-lain. Terus yang keempat, menemukan penerapan prinsip setia, adil, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi ini dalam prinsip setia, adil, dan kasih harus kamu terapkan ya dalam hidup sehari-hari. Nah, penjelasan materinya, kita diajar untuk bisa menerapkan prinsip kesetiaan dalam kehidupan sosial. Bapak dan kamu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, jadi nanti arah soal saya lebih kepada pemahaman dari prinsip kesetiaan dalam kehidupan sosial. Kemudian mengimplementasi, artinya menerapkan ya, mewujud nyatakan prinsip kasih dalam kehidupan sosial. Kemudian apa sih dampak dari menerapkan prinsip keadilan kehidupan sosial? Saya percaya ketika setiap kita menerapkan prinsip setia, prinsip adil dalam kehidupan sosial, maka akan damai. Ya, damai, jauh dari perselisihan, jauh dari pertengkaran. Nah, Bapak pernah jelaskan juga dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 4, baiklah tiap-tiap orang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi belajar juga mementingkan kepentingan orang lain. Nah, peran kesetiaan dalam memperkuat hubungan antar individu dalam masyarakat yang tepat. Ya, ternyata rahasia untuk ya memperkuat hubungan itu pentingnya sekali menerapkan peran kesetiaan. Terus selanjutnya, prinsip penting yang perlu dilakukan oleh orang Kristen itu ada 3. 1, membangun kerukunan hidup. Ya, yang kedua, melakukan penguatan iman dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, menampilkan kasih sebagai buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu ada di dalam kitab Galatia 5. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, 9 hal itu harus benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sosial kita dimanapun kita berada. Nah, kita lanjut ya Nak ya. Ini penjelasan materi di pelajaran 8. Harapan Pak Marjono, kami belajar, dan ini nanti Bapak akan share dalam bentuk PDF, silahkan dipelajari dan disesuaikan dengan catatan, kemudian buku paket yang ada pada kamu. Bapak akan kirim kisi-kisi, Bapak akan kirim juga tambahan materinya dalam bentuk PDF. Terus yang terakhir anakku, ya, bahan untuk sumatif tengah semester genap ini ada 3 konten ya. Aku dan sesamaku pelajaran 7, kemudian menerapkan prinsip adil, kesetiaan, adil, dan kasih pelajaran 8, dan di pelajaran 9 itu Allah menolak diskriminasi. Allah menolak diskriminasi. Nah, yang paling penting di sini kamu paham dulu apa itu diskriminasi. Nah, apa sih capaian pembelajaran di pelajaran 9 itu? Kita dituntut untuk mampu menganalisis apa yang harus kita analisis. Isu-isu ras, ya, diskriminasi dalam ya ras, etnis, gender dalam rangka mewujudkan keadilan. Nah, untuk kita bisa menerapkan sebuah keadilan, kita jangan memandang ras, ya, jangan pandang etnis, jangan pandang gender, itu sama rata, tidak boleh ada perbedaan. Kalau kita masih menerapkan perbedaan antara ras,